Ini untuk mata kail Mas Bro. Mata kail ini biasanya saya menggunakan labi-labi ya, mata kail labi-labi Mas Bro. Tapi untuk kali ini enggak Mas Bro. Ini karbon biasa Mas Bro yang ukuran 15, nomor 15. Assalamualaikum Mas Bro. Hari ini saya mau nyoba bikin tutorial Mas Bro. Ini saya minta maaf kepada pemancing-pemancing senior ya Mas Bro, seperti channelnya Iwan Channel, Joran Balam, dan masih banyak lagi Mas Bro, channel-channel mengenai tentang mancing dasaran toman Mas Bro. Ini saya cuman mau berbagi pengalaman saya Mas Bro, tentang cara bagaimana kita mancing dasaran toman Mas Bro. Untuk yang pertama Mas Bro, yang harus kita perhatikan yaitu sebelum kita mancing dasaran toman, yang paling pertama yaitu setiknya Mas Bro, peralatan pancingnya kita Mas Bro, peralatan pancing yang kita gunakan Mas Bro. Ini saya menggunakan joran Exory Mas Bro yang 40 lb. Ini Exory 40 lb. Nah, Exory 40 lb. Untuk PE nya Mas Bro, saya di sini menggunakan PE X9 yang nomor 8 ini Mas Bro. X9 nomor 8 Mas Bro. Ini yang saya gunakan. Kemudian selanjutnya lagi ini untuk relnya ini saya beli Mas Bro, rel Daido Daimos yang ukuran 4000, tapi yang lebih besar lagi, lebih mantap lagi Mas Bro. Kalau untuk mancing dasaran toman Mas Bro, yang lebih besar dari ini lebih mantap lagi. Oh ya, jorannya tadi ini Exory yang 40 lb, yang harus yang besar ya Mas Bro, karena 40 lb ini harus besar Mas Bro, karena sentakan toman tuh harus, kalau kita nyentak jangan ragu-ragu lagi Mas Bro, langsung kita hajar terus Mas Bro. Karena apa? Kalau menurut saya, pengalaman saya di sini mancing di sini di spot saya ini, karena spotnya banyak kayu Mas Bro, banyak kayu, banyak gambut dan rumput-rumput segala macam itu. Ketika kita menggunakan PE yang PE rendah, kemudian setiknya yang setik kecil, PE nya PE 3, PE 2, kemudian setik kecil, itu saya tidak yakin Mas Bro bisa naik ikannya Mas Bro, kecuali bagi orang-orang yang bisa berenang, bisa nyelam, nah itu boleh diambil menggunakan berenang Mas Bro. Tapi kalau saya tidak berani Mas Bro, karena saya tidak bisa berenang Mas Bro. Tidak bisa berenang. Kemudian selanjutnya ini Mas Bro, pelampung. Ini saya menggunakan pelampung kayu ya Mas Bro. Saya menggunakan pelampung kayu. Timahnya Mas Bro, kalau saya tidak terlalu besar Mas Bro, timahnya cukup segini aja. Kecil Mas Bro, kecil. Yang penting untuk menenggelamkan ayam ke dasar spot kita bisa, itulah Mas. Oke Mas Bro, untuk pelampung ini Mas Bro, untuk pelampung ini saya tidak menggunakan pembatas ya Mas Bro. Ini pelampung nih ngelos terus Mas Bro, jadi ketika dimakan toman itu pelampungnya hanya bergerak cuman gini-gini aja Mas Bro, tidak tenggelam pelampungnya Mas Bro. Nah, cuman main aja. Jadi pengalaman sama saya untuk pelampung ini, ketika dia menggunakan pembatas, kalau toman-toman yang sudah biasa kita pancing itu ketika narik berat bawa pelampung dilepaskan lagi biasanya Mas Bro, seperti itu. Tapi kalau nggak ada pembatasnya kan, ketika dia tomannya narik itu ngulur terus Mas Bro, pelampungnya hanya sekedar main aja, dia nggak dibawa masuk tenggelam ke dalam air pelampungnya Mas Bro. Jadi toman membawa umpan itu tidak berat Mas Bro. Nah, seperti itulah pengalaman saya di sini Mas Bro. Kemudian selanjutnya Mas Bro, ini untuk mata kail Mas Bro. Mata kail ini biasanya saya menggunakan labi-labi ya, mata kail labi-labi Mas Bro. Tapi untuk kali ini enggak Mas Bro. Ini karbon biasa Mas Bro yang ukuran 15, nomor 15. Karbon biasa ukuran 15. Kemudian selingnya ini, seling saya menggunakan seling yang kecil ya Mas Bro. Jadi ini saya double menjadi 2. Nah, seperti ini rangkaiannya. Nah, kemudian di sini saya kasihkan kili-kili Mas Bro. Kili-kili biasanya untuk orang casting Mas Bro. Jadi ketika pancing ini telak, dimakan telak, itu kita mudah membukanya. Nah, langsung buka, ganti pancing baru yang seperti ini lagi. Nah, seperti itu Mas Bro. Jadi memudahkan kita untuk mengganti pancing ketika kita strike toman Mas Bro. Biasanya kalau udah telak ke dalam mulut yang dalam kan payah bukanya Mas Bro. Giginya toman juga tajam Mas Bro. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ini karbon biasa Mas Bro, yang mengenai pancing tadi ya. Kalau labi-labi sama karbon biasa ini juga ada kelebihannya masing-masing Mas Bro. Kalau di spot saya ini,
Ketika dia karbon biasa itu ketika kita mancing kemudian nyangkut ditarik, ininya bisa benggang Mas Bro. Jadi pelampung sama bandul-bandulnya, timah semua ini masih bisa kita dapatkan. Tapi kalau menggunakan pancing labi-labi, ketika dia nyangkut ya sudah langsung putus semuanya. Pelampung habis, pelampung hilang, bandul hilang, kili-kili hilang, habis semuanya Mas Bro. Kalau menggunakan pancing labi-labi, karena pancing labi-labi itu sangat kuat ya Mas Bro, sangat kuat. Kalau ini saya menggunakan pancing yang karbon biasa, supaya apa, supaya ketika ini nyangkut di kayu, ketika saya tarik masih kebawa semua Mas Bro, pancingnya, bandulnya, pelampungnya masih kebawa semuanya. Nah, tapi kekalahannya ketika yang ini karbon, ketika toman besar Mas Bro biasanya benggang. Untuk mengakalinya biar tidak benggang Mas Bro, kita talain terus Mas Bro. Ketika toman narik kita biarkan terus sampai nelak. Ketika dia tomannya sudah nelak, pancing yang karbon ini insya Allah nggak ada benggang dia Mas Bro. Karena cara narik toman itu beda-beda ya Mas Bro. Kalau besar itu biasanya nariknya, pelampungnya geraknya cuma sedikit Mas Bro, geraknya cuma sedikit, tapi tali ngulur terus, pelan dia nariknya Mas Bro. Kalau biasanya toman besar, biasa pengalaman saya. Kemudian kalau toman kecil itu biasanya kencang nariknya, sut, macam mana ikan baung gitu Mas Bro, nariknya sut gitu. Itu kalau ikan kecil Mas Bro, ikan toman kecil. Kalau toman yang besar Mas Bro, kita talai dulu, walaupun pancing kecil, pancing karbon, kita biarkan dulu sampai nelan, kemudian baru kita sentak. Itu insya Allah toman besarnya naik Mas Bro, bisa naik. Nah, itu aja, itu saja dari saya. Oh iya, untuk mengenai umpan Mas Bro, ini sudah pancing sudah, pelampung sudah, joran sudah. Usahakan joran yang besar ya Mas Bro. Kemudian ketika nyentaknya jangan ragu-ragu lagi, hantam terus, kuat hati. Nah itu ketika nyentak toman Mas Bro, karena biasanya kalau nyentaknya cuma pelan-pelan kita takut sayang dengan joran, biasanya moncel Mas Bro. Kalau toman seperti itu pengalaman saya. Kemudian selanjutnya untuk mengenai umpan Mas Bro, untuk umpan saya selalu menggunakan umpan daging ayam Mas Bro. Karena menurut saya umpan daging ayam ini umpan yang paling paten bagi saya Mas Bro, karena tekstur dagingnya juga tidak terlalu keras. Kalau daging tupai biasanya terkeras, belut keras. Kemudian ada lagi jenis-jenis umpan-umpan yang lainnya lagi. Kemudian lele itu umpan hidup ya Mas Bro, cuman agak susah kalau di spot saya ini karena banyak ganggang, banyak rumput segala macam. Jadi ketika kita lempar langsung nyumput ke dalam ganggang tadi. Tapi kalau umpan ayam enggak Mas Bro, ketika kita lempar ya sudah lunak di situ, kemudian teksturnya juga bagus, minat toman untuk memakannya juga kencang kalau menurut saya Mas Bro. Ini Mas Bro untuk umpannya, umpan daging ayam, pilih yang dadanya ya Mas Bro. Nih, usahakan umpannya umpan ayam yang segar, jangan ayam tiren atau ayam yang sudah dalam kulkas. Usahakan baru kesot, kesot langsung kita ambil dadanya untuk mancing Mas Bro. Seperti ini. Oke Mas Bro, ini saya sudah di spot juga. Oh iya, di sini saya ulangi sekali lagi, saya minta maaf kepada channel-channel yang lainnya, karena di sini saya bukan ngajarin channel-channel lainnya, saya di sini cuman berbagi pengalaman Mas Bro. Seperti yang saya bilang tadi kan, seperti channel Joran Balam, Iwan Channel, dan masih banyak lagi channel-channel mengenai mancing dasaran toman. Di sini hanya saya pengalaman saya selama mancing di Rawapanjang, Jambi. Oke Mas Bro, terima kasih sudah nyimak video saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing dasaran toman kita terus mantap.